latar belakang pelabuhan. Pelabuhan adalah infrastruktur vital yang mendukung transportasi laut, perdagangan dan logistik di Indonesia. Pelabuhan strategis untuk ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Pelabuhan Kota Tegal seperti Pelabuhan Indonesia dan Tegalsari sangat penting bagi perikanan dan ekonomi lokal. Namun ilmu laut yang ekstrim dan aktivitas kapal padat menyebabkan degradasi material beton. Pengertian beton sendiri, beton merupakan material konstruksi yang terusan dari campuran semen hidrolik, agregat halus, agregat kasar, dan air yang dalam penggunaannya dapat disertai maupun tidak disertai bahan tambahan. Campuran bahan-bahan tersebut akan mengalami proses pengerasan sehingga membentuk material yang memiliki kekuatan dan daya tahan tertentu sesuai dengan peruntukannya. Beton merupakan material konstruksi yang paling banyak digunakan di dunia karena memiliki kekuatan tekan tinggi, daya tahan lama, serta mudah dibentuk sesuai kebutuhan struktur. Selanjutnya, pentingnya analisis kerusakan. Di sini ada tiga. Yang pertama, identifikasi kerusakan, yaitu mengetahui jenis dan tingkat kerusakan yang terjadi pada struktur beton. Yang kedua, ada penyebab utama, memahami faktor-faktor pemicu kerusakan untuk penanganan yang tepat. Yang ketiga adalah langkah penanganan. Ketiga, langkah penanganan menyusun strategi perbaikan dan pencegahan yang efektif. Hasil penelitian ini akan menjadi referensi teknis bagi pengelola pelabuhan untuk pemeliharaan perkara dan kontribusi ilmiah dalam perawatan struktur beton di lingkungan laut. Batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah ada tiga. Yang pertama, fokus pada elemen struktur beton berulang. Yang kedua, tidak mencakup struktur non beton atau bagian non konstruktif. Yang ketiga, berdasarkan literatur, jurnal, dan pengamatan lapangan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi jenis kerusakan struktur beton di pelabuhan. Yang kedua, bagaimana penanganan dan pencegahan kerusakan struktur beton. Yang ketiga, bagaimana tingkat keparahan dan dampak kerusakan terhadap kinerja pelabuhan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya yaitu mengidentifikasi jenis kerusakan beton di pelabuhan Kota Tegal. Dua, menganalisis faktor penyebab kerusakan akibat lingkungan laut dan beban operasional. Yang ketiga, mengkaji dampak kerusakan berdasarkan jurnal penelitian serupa. Manfaatnya ada juga akademis praktis masyarakat. Yang pertama, akademis memperkaya ilmu teknik sipil tentang degradasi beton di laut. Yang kedua, praktisi, pedoman evaluasi pemeliharaan dan mitigasi risiko bagi pengelola pelabuhan. Yang ketiga, bagi masyarakat untuk peningkatan keselamatan dan kelancaran aktivitas transportasi laut. Selanjutnya, landasan teori memahami beton. Pengertian beton. Beton adalah material konstruksi dari semen, agregat, dan air, kuat tekan tinggi, tahan lama, dan mudah dibentuk. Komposisi dan sifatnya. Sifat beton ialah air, semen, agregat, dan bahan tambahan. Kuat tekan, selam, kecakan, segregasi, bridging. Selanjutnya ada pertahanan di laut. Lingkungan laut agresif, pH 7,5 sampai 8,4, klorida dan sulfat rusak. Kerawatan beton, kualitas lapisan, tulangan, jenis semen penting. Beton di pelabuhan harusnya tahan beban berat dan lingkungan laut. Sifat berpori,
suhu ekstrim. Pemuaian dan penyusunan berulang menyebabkan retak. Siklus basah kering. Perubahan kelembapan memicu mikroretak. Faktor kedua yaitu material. Rasio air semen tinggi meningkatkan porositas dan permeabilitas, kualitas agregat buruk, melemahkan ikatan antar komponen. Porositas beton tinggi mempermudah penetrasi zat korosi. Faktor ketiga, faktor desain konstruksi. Pertama yaitu drainase tidak efektif yang menyebabkan akumulasi air dan resiko korosi. Kedua, penempatan tulangan tidak sesuai menyebabkan zona tegangan tinggi retak tinggi. Ketiga, metode pengecoran buruk menyebabkan porositas tinggi, segresi dan honeycomb. Jenis-jenis kerusakan beton di pelabuhan yaitu pertama, posisi pertama ada retak struktur dan korosi. Retak longitudinal akibat ekspansi karat atau retak transversal akibat beban berlebihan. Kedua, pengelupasan beton atau spalling. Fragmen beton terletak karena volume karat baja yang membesar. Ketiga, ada deformasi internal. Pemisah lapisan beton di bagian dalam sering dalam plat. Keempat, ada abrasi dan erosi hidrodinamika, yaitu penipisan fisik oleh air laut dan sedimen, penipisan selimut beton. Kelima, ada serangan kimia sulfat. Reaksi sulfat dengan semen membentuk ethering guide menyebabkan diselibrasi. Keenam, ada karbonisasi dan depasifasi, yaitu gas CO2 menurunkan pH beton merusak lapisan perlindungan beton. Selanjutnya, dampak kerusakan beton dan metodologi penelitian. Dampak kerusakan beton yaitu adalah penurunan kapasitas dukung dan degradasi struktural. Kedua, ada pengurangan umur, layan, satellite, struktur. Ketiga, ada implikasi ekonomi, biaya perbaikan tinggi, kerugian dan operasional. Gangguan keselamatan operasional bagi pengguna pelabuhan. Bagian metodologi penelitian, jenis penelitian menggunakan metode studi kasus deskriptif dengan mendekatkan kualitatif. Fokus kajian, analisis sistematis terhadap fenomena degradasi material beton akibat interaksi lingkungan laut agresif. Lokasi, infrastruktur beton dermaga di pelabuhan kota Tegal. Sumber data, data primer, observasi visual lapangan, dokumentasi foto dan pengukuran dimensi kerusakan. Data scatter, struktur literatur, refile, meta, dan SNI. Jurnal, penelitian serupa dan data teknis pelabuhan. Instrumen penelitian, kamera, crack detection, cloud atau alat ukur tetap, meteran dan formulir inspeksi visual. Tahapan analisis data, inventarisasi, klasifikasi jenis kerusakan di lapangan, penilaian indeks, penentuan tingkat kepaparan berdasarkan standar PD 03/2005. Analisis penyebab
evaluasi, dan mekanisme rekomendasi. Perumusan strategi penanganan seperti action dan reporting dan upaya pencegahan jangka panjang. Dan kajian sepakat. Dan selanjutnya lagi ada pengumpulan data, pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Selanjutnya instruksi visual dan identifikasi kerusakan. Selanjutnya ada pengukuran dinamika dan tingkat kerusakan. Selanjutnya ada analisis penilaian indeks kondisi. Jadi bawahnya lagi ada analisis kausalitas dan dampak struktural. Selanjutnya perumusan dan strategi dan rekomendasi. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Terima kasih. Yang memaparkan